Yang ketiga, penentuan perpanjangan masa kerja, masa perjanjian kerja dilakukan berdasarkan pertimbangan. Yang pertama yang jadi pertimbangan adalah jenis pekerjaan yang bersifat sementara, membutuhkan penyelesaian dalam jangka waktu tertentu. Kemudian yang B, prediksi beban kerja 1 jam. CASN 2024 1 Permenpan RB dan 3 Kemenpan RB khusus pendaftaran P3K 2024 ini belum ada teman-teman semua. Rabu 31 Juli 2024. Ya, kita simak. Dilansir dari jpnn.com Jakarta ya, pemerintah sudah menerbitkan sejumlah regulasi menjelang pendaftaran P3K 2024 ya teman-teman semua. Kemudian CPNS 2024 yang ditarget akan dibuka paling telat Agustus mendatang ya. Untuk informasi sebelumnya juga saya sampaikan bahwasanya untuk formasi sudah beberapa daerah sudah menerbitkan ya, termasuk di Jawa Tengah. Yang pertama, Permen Pan RB nomor 6 tahun 2024 tentang pengadaan pegawai ASN, diketahui ASN terdiri dari PNS dan P3K. Nah, ini teman-teman semua untuk Permen Pan RB nomor 6 tahun 2024 ini sudah ada ya teman-teman semua. Nanti teman-teman bisa download di JDID ataupun nanti bisa saya sertakan link download di kolom deskripsi ya. Permen Pan RB nomor 6 tahun 2024 ini terdiri dari 70 pasal teman-teman semua ya, yang memuat sejumlah ketentuan mengenai mekanisme dan tahapan seleksi CPNS 2024 dan P3K 2024. Ini ada beberapa perbedaan dari tahun sebelumnya teman-teman semua ya, berkaitan dengan afirmasi dan sebagainya. Ini saya tadi baca sepintas ya. Yang kedua, Kemenpan RB nomor 320 tahun 2024 ini tentang mekanisme seleksi pengadaan pegawai negeri sipil tahun anggaran 2024. Kemudian yang ketiga, Kemenpan RB nomor 321 tahun 2024 tentang nilai ambang batas ya. Seleksi kompetensi dasar pengadaan pegawai negeri sipil tahun anggaran 2024. Yang keempat, Kemenpan RB nomor 322 tahun 2024 tentang persyaratan surat tanda registrasi untuk melamar pada jabatan fungsional kesehatan dalam pengadaan aparatur sipil negara tahun anggaran 2024. Berikutnya, jika dibaca isi Permenpan RB nomor 6 tahun 2024 ini tentang pengadaan pegawai ASN, di dalamnya mengatur secara lengkap mekanisme seleksi CPNS dan juga P3K ya. Adapun Kemenpan RB nomor 322 ini secara spesifik mengenai persyaratan surat tanda registrasi atau STR ya untuk melamar ASN jabatan fungsional kesehatan, ini khusus yang kesehatan ya. Jadi harus ada STR tentunya ya. Kemudian Kemenpan RB 322 tahun 2024 sama sekali tidak menyebutkan apakah STR itu berlaku untuk melamar CPNS formasi kesehatan dan P3K formasi kesehatan atau khusus untuk CPNS formasi kesehatan. Kita tunggu saja teman-teman semua nanti untuk regulasinya ya. Sementara Kemenpan RB nomor 320 tahun 2024 dan Kemenpan RB nomor 321 tahun 2024 keduanya berisi sejumlah ketentuan yang hanya berkaitan dengan seleksi CPNS 2024 saja. Dengan demikian, sudah 2 Kemenpan RB yang khusus berkaitan dengan pengadaan CPNS tahun ini. Belum ada satupun Kemenpan RB yang secara khusus mengatur mengenai pengadaan P3K 2024. Nah, ini masih yang ditunggu-tunggu teman-teman semua. Jadi yang 2 itu baru untuk CPNS-nya saja ya. Karena untuk penerimaan tahun ini ada CPNS dan juga P3K ya. Untuk aparatur sipil negara itu ada 2 bagian yaitu P3K dan PNS. Sebelumnya pada Senin 29 Juli ini Kementerian Pan RB menggelar sosialisasi kebijakan pengadaan PNS tahun anggaran 2024 secara daring. Belum ada keterangan resmi dari Humas Kemenpan RB mengapa hanya sosialisasi pengadaan CPNS yang digelar dan mengapa tidak sekaligus sosialisasi seleksi P3K 2024. Kemudian
Untuk mengenai batas maksimal kontrak kerja P3K ini tidak disebutkan, jadi ini masih ngambang ya, ini masih belum jelas juga. Mengenai masa kerja atau kontrak kerja P3 diatur di pasal 60 Permen PAN RB nomor 6 tahun 2004. Pasal 60 untuk masa perjanjian kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 ayat 3 dengan ketentuan paling singkat 1 tahun ini teman-teman semua, dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan dan berdasarkan penilaian kinerja di masa seperti tahun lalu ya. Kemudian perpanjangan masa perjanjian kerja antara P3K dan PPK didasarkan pada pencapaian atau penilaian kinerja, kesesuaian kompetensi dan kebutuhan jabatan pada instansi setelah mendapatkan persetujuan dari PPK. Yang ketiga, penentuan perpanjangan masa kerja, masa perjanjian kerja dilakukan berdasarkan pertimbangan. Yang pertama yang jadi pertimbangan adalah jenis pekerjaan yang bersifat sementara, membutuhkan penyelesaian dalam jangka waktu tertentu. Kemudian yang B, prediksi beban kerja satu jabatan di unit organisasi akan habis atau berkurang dalam jangka waktu tertentu. Jadi nanti ketika dalam suatu instansi mungkin karena adanya sesuatu yang harus dikurangi, nah mungkin didasarkan pada saat itu ya, apakah akan berlanjut ataukah putus kontrak. Yang ke D, ketersediaan anggaran instansi. Nah, ini berkaitan dengan anggaran teman-teman. Atau E, batas usia pensiun sesuai dengan jabatan yang akan diisi. Yang keempat, persetujuan perpanjangan masa perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat 2 disampaikan kepada PAN. Para honorer yang ingin mendapatkan dokumen untuk PAN RB, Permen PAN RB nomor ini dapat mengakses melalui situs resmi JDID ya, Permen PAN RB, atau nanti saya sampaikan di kolom deskripsi. Silakan ya teman-teman semua. Jadi untuk pengadaan CASN 2024 ini baru ada 1 ya, Permen PAN RB, dan 3 Permen PAN RB. Dan yang 2 ini masih merujuk pada pengadaan CPNS ya. Dan P3K ini masih kita tunggu saja ya informasi berikutnya. Oke teman-teman semua, demikian informasi dari saya. Mudah-mudahan video ini bisa membantu. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.